Oke, kita sekarang belajar tentang grafik fungsi kuadrat ya. Nah, ini fungsi kuadratnya sendiri sudah kenal ya. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini tanda ciri khasnya adalah ada pangkat 2 ya, pangkat terbesarnya pangkat 2. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nanti kita coba ikuti stepnya. Nah, yang pertama biasanya ini untuk mempermudah, dilihat yang ada di depan x kuadrat, koefisiennya ini namanya a ya. A nya itu dilihat dulu. Jadi nanti kalau dia fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Tahu kan parabola ya? Parabola kayak payung, kayak mangkok atau kayak payung. Nah, di sini dilihat dari a nya. Kalau a nya positif, berarti parabolanya nanti menghadap ke atas kayak ini. Gitu. Kalau misalkan a nya negatif, berarti parabolanya menghadap ke bawah. Jadi untuk sementara ingat-ingat itu bentuk umumnya seperti itu. Nah, ini kemudian si fx ini sendiri itu sering disebutkan dengan notasi lain yaitu y. Jadi kalau dikembalikan ke sumbu kartesius di sini, fx itu adalah ada di posisi y, kemudian yang ini ada di posisi sumbu x ya. Jadi nanti sebelum membuat itu kita sudah punya ancer-ancer dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah ya. Ini contoh. Nah, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Kalau misalkan kita gambar nanti ancer-ancernya di sini di depan x kuadrat itu tidak ada angka, artinya 1, berarti dia positif ya. Nah, kalau positif jadi kemungkinan nanti gambarnya yang seperti ini gitu. Cuman di sini angka berapa, di sini angka berapa ya, di sini angka berapa dan seterusnya ini kita coba. Pertama, yang harus kita ingat untuk menggambar itu yang sering dipakai untuk patokan itu adalah titik potong terhadap sumbu x. Ini namanya titik potong. Saya singkat ya. Titik potong terhadap sumbu x itu artinya y-nya sama dengan 0 ya. Kalau dikembalikan ke soal, berarti di sini y-nya 0, artinya 0 ya, sini ya. 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, nolnya sebelah kiri boleh saya pindah ke kanan jadi seperti ini. Nah, kalau melihat bentuk ini sudah kenal. Ini biasa kita artinya cari x-nya berapa. Ini sudah kenal seperti memfaktorkan yang sebelumnya ya. Jadi kalau dikali negatif 8, kalau dijumlah min 2. Angkanya adalah di sini x, di sini x dikali negatif 8 dijumlahkan negatif 2 dapat negatif 4 sama positif 2. Berarti x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 2. Seperti itu. Nah, berarti titik potongnya berapa? Tadi titik potongnya adalah y-nya sama dengan 0. Kita dapat x-nya 4. Berarti titik potongnya adalah bentuknya x, y gitu kan? Nah, berarti titik potongnya yang pertama x-nya 4, berarti 4, y-nya 0. 4,0. Satu lagi, yang ini min 2,0. Ini boleh kita catatkan ke sini. Misal 4,0, 1, 2, 3, 4 ada di sini. Nah, terus satunya min 2,0, negatif 1, negatif 2 ada di sini. Gitu. Oke, baru 2 ya titiknya dapatnya ya. Nah, yang berikutnya apalagi yang harus kita cari? Itu ada namanya titik potong terhadap sumbu y. Sumbu y. Berarti yang 0 adalah x-nya. X sama dengan 0. Kembalikan ke sini, masuk x-nya 0. Berarti y sama dengan x-nya diganti 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Dapat 0 kurangi 0 kurangi 8 sama dengan negatif 8. X-nya 0, Y-nya dapat negatif 8. Berarti titiknya adalah X, Y-nya sama dengan negatif X-nya 0 ya, 0, negatif 8. 0, negatif 8 di sini di mana sih? Oh, di bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, 6, 7, kira-kira di sini. 8. Ini negatif 8. Kita sudah punya 3 titik, kira-kira akan ketemu seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya
ada namanya sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri artinya sumbu yang memotong si parabola ini pas di tengah-tengah. Nah, karena tadi kita punya bayangan dia parabola menghadap ke atas dan parabola menghadap ke bawah, berarti sumbu simetrinya kemungkinan tegak ya, seperti itu. Nah, kalau tegak berarti dia bentuknya adalah di sumbu X. Berarti nanti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini rumus ya, diingat-ingat. Berarti X-nya sama dengan negatif dari B. B-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi 2 kali A-nya adalah 1. 2 kali 1. Negatif double negatif 2 jadi 2 ya. 2 per 2 kali 1 2. 2 per 2 adalah 1. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 di mana sih? Nah, kita lihat sumbu X. 1 itu di sini ya. Nah, jadi kira-kira kita punya garis yang sejajar dengan sumbu Y itu jeleknya. Nah, di sini ini namanya garis X sama dengan 1. Gitu. Perlu saya tebelin boleh? Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada namanya yang lain yaitu namanya titik puncak. Ini banyak namanya ya. Ada yang bilang titik puncak, ada yang bilang titik balik, ada yang bilang titik ekstrim atau titik maksimum dan minimum, sama saja semuanya. Jadi kenapa? Karena biasanya kalau puncak itu kan di atas ya. Nah, ini bisa di bawah. Gitu, makanya suka dibilang titik balik. Jadi si fungsi tadinya turun, naik ke atas, nah di sini baliknya. Ya. Nah, ini juga sama, ada rumusnya, diingat-ingat. Dia bentuknya titik puncak berarti titik ya, X, Y. X-nya adalah seperti sumbu simetri, berarti negatif B per 2A. Kemudian Y-nya adalah, ada rumusnya itu B kuadrat minus 4AC dibagi 4A. Nah, di sini ada negatif. Tapi kadang-kadang sering pada ketuker, jadi karena sering ketuker dengan ini nanti dikuadratkan, jadi saya taruh di bawah biasanya, biar aman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya, ini juga diingat-ingat. Berarti masuk ke sini. X-nya apa? X-nya sama dengan sumbu simetri. Tadi sudah dapat X-nya 1. Oke, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian Y-nya kita coba cari. Y sama dengan B kuadrat, berarti dari sini. Negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya minus 8. Oke, dibagi dengan negatif 4 dikalikan AA-nya 1. Nah, ini hitung. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Ini negatif 4 dikali negatif 8, positif 32, dibagi negatif 4. 4 tambah 32, 36. 36 dibagi negatif 4. Jadi negatif 9. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 9. Titik puncaknya adalah X, Y. Jadi titik puncaknya adalah 1, negatif 9 ya, ini. Nah, ini kita kembalikan ke gambar. 1, negatif 9 itu di mana? Kita lihat lagi. Ini satunya negatif 9 berarti di bawahnya 8 di sini ya. Nah, berarti titiknya ini. Oke, kalau sudah begitu kita bisa sambungkan. Dia tadi menghadap ke atas. Berarti kebayang kira-kira agak mencong. Saya tebalin. Nah, itu gambarnya yang dihitamkan. Inilah grafik dari fx ya. Cara menggambarnya seperti itu. Mudah ya.